Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan part kedua, part 2 ya, bagian tentang review simple linear regression ya untuk kisi-kisi menghadapi ujian tengah semester bagi mahasiswa. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana nanti teknis dalam menjawab soal ujian tengah semester. Ya, di sini ada contoh soal kasus ya, sebagaimana nanti ujian tengah semester. Ini tentang pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi. Jadi di sini variabel pendapatan sebagai variabel bebas dan variabel terikatnya adalah pengeluaran konsumsi. Pengaruh variabel bebas yaitu pendapatan terhadap variabel terikat pengeluaran konsumsi. Nah, nanti di soal anggap saja sudah diolah datanya dan akan menghasilkan output SPSS. Jadi menggunakan program komputer yaitu program SPSS. Soal akan disajikan dalam bentuk yang sudah jadi outputnya, yaitu seperti ini kira-kira. Jadi nanti ada tabel correlations, model summary, ANOVA, coefficients. Ya, soalnya dari tabel output itu, dari output di atas, dari output yang sudah ditampilkan tadi, dengan tingkat keyakinan penelitian 95%, alfanya 5% atau taraf signifikansi penelitian 5%, menggunakan uji dua sisi, lakukan analisis. Satu, ditanyakan, bentuklah persamaan regresi linearnya, lalu diinterpretasikan langsung ya. Lalu yang kedua, dengan rumusan hipotesis uji dua sisi, misalnya HO B tidak sama dengan 0, ini rumusan hipotesis ya, HO B, B ini adalah slope sama dengan 0, jadi artinya slope-nya sama dengan 0. Ini hipotesis statistik HO B sama dengan 0. Sedangkan hipotesis dalam bentuk kalimat, tidak ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Lalu HA, ya, hipotesis alternatifnya, B tidak sama dengan 0 dalam bentuk statistik. Hipotesis kalimatnya ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Sekali lagi, ini rumusan hipotesisnya ada HO dan HA. Ujilah hipotesis persamaan tersebut, persamaan dari regresi linear yang sudah dijawab pada pertanyaan 1, dengan pendekatan uji T, analisis dan juga dibantu analisis kurvanya, pengujiannya ya. Kemudian yang ketiga, ujilah ketepatan modelnya melalui metode uji F dan analisis kurvanya, di mana rumusan hipotesis uji F-nya HO B sama dengan 0, model regresi tidak signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya, HA B tidak sama dengan 0, model regresi signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya. Yang keempat ditanyakan mengenai analisis korelasinya. Yang kelima, analisis koefisien determinasinya. Baiklah, jadi seperti inilah kira-kira pertanyaannya. Kita langsung saja bagaimana penyelesaiannya. Dari pertanyaan 1, membentuk persamaan regresi linear dan sekaligus interpretasinya. Jadi berhubungan ini adalah interpretasi secara langsung berdasarkan output SPSS yang sudah ditampilkan, maka kita kan bisa tahu nilai-nilai atau angka-angka koefisiennya, khususnya di tabel koefisien ya, nilai-nilainya sudah ketahuan. Jadi menjawab pertanyaan 1, berdasarkan hasil olahan, hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai konstanta, koefisien konstanta A 3,32 dan nilai koefisien regresi variabel pendapatan B sama dengan 0,77. Jadi kan Anda bisa lihat dari output SPSS pada tabel koefisien nilai konstanta, koefisien konstanta 3,32 dan nilai koefisien regresi atau slope-nya sebesar 0,77. Nah ini ya. Jadi konstan pada tabel koefisien fokusnya untuk membentuk persamaan regresi itu dilihat fokus pada tabel koefisien outputnya ya. Dilihat nilai konstanta 3,319, kalau dibulatkan angka 2 desimal menjadi 3,32 ya. Kemudian pendapatan ini nilainya 0,772. Jadi kalau dibulatkan 2 desimal 0,77. Jadi sudah jelas ya nilai konstanta atau intercept sebesar 3,32
Dan pendapatan atau slope, nilai slope daripada pendapatan, slope atau koefisien arah variabel bebas atau B sebesar 0,772. Sekali lagi, nilai konstanta atau A 3,32 dan nilai koefisien regresi dari pendapatan atau X itu atau B yaitu 0,77. Jadi kalau sudah ketahuan nilai konstantanya sebesar 3,32, kemudian nilai koefisien regresi variabel pendapatan atau B-nya 0,77, maka kita bisa susun langsung persamaan model regresinya seperti ini. Y sama dengan 3,32 plus 0,77X. Ya, jadi kalau nilai konstantanya 3,32 kita di sini diletakkan ya sebagaimana persamaan regresi secara umum kan Y sama dengan A plus BX. Model matematisnya ya. Jadi A-nya ini, kemudian B-nya ini ditempatkan sini 0,77. Jangan lupa X tetap dituliskan karena ini adalah koefisien regresi daripada variabel bebas X. Lalu kita interpretasikan ya nilai-nilai daripada parameter ini yang sudah kita bentuk dari model regresi yang ini, yang sudah kita susun ini. Jadi parameter pertama yaitu konstanta yang kita maknai, nilai 3,32 ini. Kemudian nanti parameter kedua yaitu koefisien regresi variabel X yaitu 0,7. Nah, makna dari nilai konstanta 3,32. Nilai konstanta itu positif kan, tidak ada tanda min kan, sebesar 3,32. Artinya apa? Jika pendapatan tidak ada atau bernilai 0, maka rata-rata konsumsi atau Y itu sebesar 3,32 satuan. Nah, itu ya. Jadi makna konstanta ini sebenarnya nilai Y ketika X sama dengan 0 atau nilai daripada dalam hal ini konsumsi ya pada saat pendapatan sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalnya pendapatan ini maknanya ya pendapatan itu kan X ya. Kalau X-nya ini 0, maka ini habis nih 0,77 kali 0 habis, tinggallah Y sebesar 3,32. Makanya konstanta sekali lagi nilai X nilai Y ya, nilai variabel terikat ketika variabel bebasnya atau X-nya sebesar 0. Atau seperti ini memaknainya. Jika pendapatan tidak ada atau bernilai 0, maka rata-rata konsumsi sebesar tinggal 3,32 satuan. Demikian. Lalu memaknai nilai koefisien regresi dari variabel X atau variabel pendapatan ini 0,77. Koefisien regresi variabel X atau B ya, slope sebesar 0,77. Koefisien ini juga negatif, positif ya, positif, tidak ada tanda min. Artinya kalau positif kita maknain arah hubungannya dulu antara X dengan Y. Artinya terdapat hubungan searah antara X atau pendapatan dengan Y konsumsi. Ya. Jadi baru dianalogikan dengan kalimat. Sehingga jika pendapatan naik sebesar 1 satuan, maka rata-rata konsumsi akan naik sebesar 0,77 satuan. Kenapa naik sebesar 0,77 ya? Kalau X atau pendapatannya 1 berarti 0,77 kali 1 ya sebesar 0,77. Yang dimaknai hanya ini, bukan memaknai total Y ya. Jadi kita memaknai nilai koefisien arah atau koefisien regresi dari variabel bebas X atau slope-nya saja. Kalau misalnya X, jika pendapatan X naiknya 10 satuan misalnya ya, maka rata-rata konsumsi naiknya sebesar berapa? Yaitu 7,7 satuan. Kenapa? Karena 0,77 dikalikan X yang sebesar 10 misalnya, itu sebesar 7,7. Jadi perubahan Y itu dipengaruhi oleh seberapa besar X. Sekali lagi, artinya ini makna dari koefisien regresi B, koefisien regresi atau B dari variabel bebas ini 0,77 itu maknanya positif di sini hubungannya searah. Jika X naik, Y naik, jika X turun, Y turun. Sehingga jika pendapatan atau X naik sebesar 1 satuan, maka rata-rata konsumsi akan naik sebesar 0,77 satuan. Asumsi ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain tidak ada perubahan. Kenapa maksudnya ini?
Faktor-faktor lain itu tetap tidak ada yang berubah. Faktor-faktor lain apa yang mempengaruhi juga konsumsi sebenarnya, tetapi tidak diteliti, ya. Yang mempengaruhi konsumsi itu sebenarnya tidak hanya pendapatan, bisa saja selera, pajak, ya, atau harga barang substitusi, harga barang lain yang menjadi saingan produk yang mau kita beli, ya, atau suhu politik keamanan sehingga orang tidak jadi beli atau malah mengurangi konsumsinya. Jadi itu, jadi walaupun yang kita teliti hanya pengaruh dari pendapatan terhadap konsumsi pendapatan, tetapi kita juga mempertimbangkan faktor-faktor lain tidak berubah. Jadi di sini fokus pada pendapatan saja yang pengaruhi konsumsi Y ya. Jadi harus paham dalam memaknai nilai konstanta maupun nilai koefisien regresi. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2 ya. Nomor 2, pertanyaannya tentang uji T ya, pengujian. Jadi yang akan kita uji adalah koefisien regresi 0,77 tadi kan, B, itu yang mau diuji apakah signifikan atau tidak ya. Dalam hal ini signifikan atau tidak pengaruh dari pendapatan terhadap konsumsi, karena setiap variabel pasti ada pengaruh, cuman yang membedakan pengaruhnya itu signifikan atau tidak signifikan. Jadi kita ingin mengetahui apakah pendapatan ini memang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi ya. Langkah-langkah dalam pengujian uji T, uji signifikansi atau uji hipotesis ini, uji T menggunakan metode uji T. Pertama kita susun hipotesis HU dan HA. Jadi pertama kalian bikin HU dan HA-nya dulu, hipotesisnya. Seperti ini ya, HU B sama dengan 0, tidak ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. HA B tidak sama dengan 0, ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Setelah kita menyusun hipotesis, langkah berikutnya kita buat juga kriteria, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Hasil nilai T hitung yang kita sudah ketahui berdasarkan output itu dibandingkan dengan T tabel. T tabel itu biasanya dicari pada tabel statistik ya, biasanya ada pada lembaran-lembaran lampiran-lampiran tabel T di buku-buku statistik, atau kalau tidak ada buku statistik bisa juga kita cari menggunakan program Microsoft Excel ya. Jadi kalau pakai Excel itu formulanya sama dengan TINV buka kurung, lalu kalian input berapa alfanya ya. Alfa yaitu 5% dalam hal ini. Kemudian di input juga nilai DF atau degree of freedom, derajat kebebasan dengan rumus N min K. Pengujian dua sisi di sini maksudnya bahwa 5% dibagi 2 maka 0,025 nanti. Itu pengujian dua sisi. Kenapa diuji dua sisi? Kita belum tahu apakah pengaruhnya negatif atau positif ya. Baik, jadi langkah kedua ini membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Hasil T hitung dibandingkan dengan T tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan taraf signifikansi atau alfa 5% uji dua sisi. Nilai T tabel ya sudah saya jelaskan tadi, dicari berdasarkan pengujian dua sisi dan DF N min K rumusnya, di mana K jumlah variabel dalam model regresi. Kriteria pengujian bagaimana keputusannya? Jika nanti kalau ketemu nilai T hitungnya negatif, berarti kalau T hitung negatif itu dibandingkan dengan nilai T tabel yang didapat itu dinegatifkan. Jadi jika min T hitung lebih besar daripada min T tabel, atau kalau T hitungnya positif lebih kecil dari T tabel yang positif, maka HO diterima. HO diterima artinya tidak ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Sesuai dengan judul ini ya, rumusan hipotesis, kalau HO ini yang diterima, tidak ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Lalu kalau nilai T hitung min T hitung atau nilai T hitung negatif lebih kecil daripada T hitung T tabel negatif, atau kalau T hitungnya positif lebih besar dari T tabel yang positif, maka HO ditolak, artinya ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Jadi kebalikannya ya, HO ditolak
Kalau T hitung lebih besar dari T tabel atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel. Nah, berdasarkan langkah itu, kita lihat di output SPSS pada tabel koefisien, nilai T hitung variabel pendapatan diketahui 15,700. Nah, pada output ya, di tabel koefisien, T hitung pendapatan ini kelihatan di output pada baris pendapatan, pada kolom T, ini adalah nilai T hitungnya, T count, 15,700, 15,7 ya. Selanjutnya, T-table yang tidak ada, belum ada, kita harus cari nilai T-table. Nilai T-table itu diperoleh ya berdasarkan uji dua sisi, yaitu alfa dibagi 2, ini 0,025, yaitu dari hasil 0,05 alfa 5% dibagi 2. Jadi 0,025 atau sebesar 2,5% ya, 5% bagi 2 ya 2,5%, atau kalau didesimalkan 0,025. Dan DF itu degree of freedom, derajat kebebasan, dengan formula N min K. N di sini 11. Dalam kasus ini datanya ada 11. N itu jumlah sampel atau datanya ya. Anggap saja ini nilainya dari kasus ini memang ada 11 datanya, N-nya ya. Dari output ketahuan N-nya itu dari sini, N atau jumlah sampel, jumlah data untuk konsumsi dan pendapatan itu 11 ya. Jadi kalau N sudah ketahuan 11 dikurangi K. K ini jumlah seluruh variabel, ada 2. 2 itu yaitu jumlah variabel bebas X1 dan jumlah variabel terikat Y1. Jadi 2 total keseluruhan variabel, 2 variabel ya. Variabel pendapatan dan variabel konsumsi. Jadi 2. Maka berdasarkan formula DF ini N min K 11, N-nya dikurang K-nya jumlah variabel 2, maka dapatlah DF sebesar 9. Berdasarkan alfa uji dua sisi dan DF 9, diperolehlah nilai T-tabel sebesar 2,262. Kalian bisa buktikan dari tabel lampiran tabel statistik ya. Pada buku-buku statistik itu ada tabel T ya, distribusi T, atau pakai Excel. Kalau di Excel ngetiknya sama dengan TINV buka kurung, alfanya kalian kembalikan pada alfa 5%, bukan dibagi 2 ya. Ketik 5%. Nah, kemudian baru input juga DF 9, enter, dapatlah nilai 2,262 nanti tabelnya. Jadi sekali lagi seperti ini penulisan rumus kalau di Excel, sama dengan TINV buka kurung, kalian input alfa di sini 5%. Kemudian koma pemisahnya ya. Atau kalau di settingan Excel itu bisa pemisah antara koma atau titik koma. Boleh titik koma kalau yang versi titik koma ya. Kemudian DF-nya 9. Kita kan sudah hitung 9 DF. Tutup kurung, lalu tekan enter ya, enter. Dapatlah nanti nilainya T-table sebesar 2,262. Jadi seperti ini formula di Excel. Kalau di Microsoft Excel kalian ketik seperti ini ya. 5% ini bisa diubah 0,05 ya, bisa juga 0,05. Tapi secara umum ya seperti ini ya. Kalau nggak ada tabel statistik. Nah, kita ketahui bahwa T-tabel 2,262. Sementara T hitung sudah ketahuan dari output SPSS 15,700. Selanjutnya kita bandingkanlah ya, sudah ketahuan semua. T hitung 15,700, T-tabel 2,262. Maka dari hasil ini ketahui nilai T hitung yang 15,700 itu tentu saja lebih besar dibandingkan T-tabel 2,262. Berdasarkan kriteria keputusan uji T, kalau T hitung positif 15 lebih besar daripada T-tabel, maka itu HO ditolak. Kalau HO ditolak artinya HA yang diterima. Jadi koefisien sebenarnya B itu tidak sama dengan 0. Jadi kembali ke rumusan hipotesis. Kalau HO ditolak, yang HO ini ditolak nih. Maka kita terima yang
hipotesis HA, di mana B tidak sama dengan 0. Artinya, kesimpulannya ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Nah, simpulannya ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap konsumsi. Demikian ya cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Selanjutnya kita gambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO pengujian itu, hipotesis itu. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, confidence interval ya, interval keyakinan penelitian kan 95%. Tidak boleh gara-gara ini nilai alfanya T hitung lebih kecil dari T tabel mengurangi tingkat keyakinan atau nilai sig lebih besar dari alfa. Jadi menempatkan nilai T tabel dan T hitung pada penggambaran itu harus tepat juga berdasarkan hasil uji T ini. Nilai T hitung dan T tabelnya kan ada. Nah, gambar ini penggambarannya seperti ini ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan 2A, 2B, tapi ini kita fokus ke nomor 2. Nah, jadi di sini penempatan T tabel itu di dua sisi ya. Ini kan pengujiannya dua sisi nih, ada sisi kanan dan sisi kiri, di mana masing-masing sisi kanan dan sisi kiri terdiri dari area HO ditolak dan HO diterima, di mana HO ditolak ciri khasnya ada di area yang diarsir ya. Kemudian HO diterima tanpa arsiran. Kemudian di sisi kiri juga ada HO diterima yang tanpa arsir dan yang diarsir HO ditolak. Jadi baik sisi kiri maupun sisi kanan memiliki area HO ditolak dan HO diterima. Dan di tengah-tengah titik origin, titik 0 ya. Menempatkan T tabel yang nilainya 2,262 itu di dua sisi. Kalau di sisi kanan, sisi positif, T tabelnya dibuat positif 2,262. Tepat di tengah-tengah, tempatkan T tabel tepat di tengah-tengah antara area HO ditolak dan area HO diterima. Inilah T tabel ini disebut juga nilai kritis ya, antara HO ditolak dan HO titik kritis. Jadi penempatan T tabel harus benar, tepat di tengah-tengah pembatas area antara HO ditolak dan HO diterima. Baik di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Kalau di sisi kiri T tabelnya ditandai min ya, dijadikan negatif tabelnya T tabel karena ini sisi negatif, sisi kiri. Jadi juga tepat di tengah-tengah batas area antara HO ditolak dan HO diterima di sisi kiri ini ya. Tengah-tengah sini titik kritis antara HO ditolak HO diterima min 2,262 T tabelnya. Kalau di sini daerah sisi kanan 2,262. Jadi jangan salah menempatkan nilai T tabel. Selanjutnya T hitungnya di mana? T hitung kan sebesar 15,700. Tentu saja positif nilai T hitungnya, bukan negatif. Berarti di area positif. 15,700 tentu saja setelah 2,262. Setelah lebih besar dari T tabel kan. 2,262. Jadi di sebelah kanannya, bukan di sini. Ya. Berarti benar penempatan T hitung harus di sini. Masuklah di area HO ditolak. Berarti T hitung berada di area HO ditolak namanya di sini berdasarkan gambar ini kelihatan ya. Jadi keputusannya sama sebenarnya dengan pembandingan T hitung dengan T tabel tadi, di mana HO ditolak juga keputusannya. Demikian cara, jadi langsung digambarkan ya seperti itu. Kesimpulannya antara T hitung dengan T tabel, membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana T hitung 15,700 lebih besar dari T tabel 2,262, HO ditolak. Kemudian digambarkan dan benar bahwa T hitung berada di area HO ditolak di sisi kanan karena pengaruhnya positif, searah hubungannya ya. Ciri khasnya penempatan T hitung kalau dia positif di sisi kanan menandakan juga bahwa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat itu positif, searah ya, searah hubungannya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah pengujian hipotesis dengan pendekatan uji ketepatan model, yaitu uji F ya, karena regresi sederhana hanya satu variabel X-nya, maka ini disebut uji F. Ini memang sebenarnya uji ketepatan model, apakah nanti regresi ganda juga ya. Uji F digunakan untuk uji ketepatan model apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Jadi nilai perkiraan itu mampu apakah memang benar menggambarkan kondisi observasi sesungguhnya.
Jadi apa yang kita perkirakan memang benar-benar mewakili kenyataan ya. Langkah-langkah dalam pengujian uji F ini ada juga hampir sama dengan uji T, cuma bedanya nanti pada saat membandingkannya ya. Nah, langkah-langkah uji F pertama menyusun hipotesis HO dan HA juga sebagaimana tadi uji T. Tapi bedanya HO B sama dengan 0, model regresi tidak signifikan memprediksi kondisi sesungguhnya. HA B tidak sama dengan 0, model regresi signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya. Uji F ini adalah uji kelayakan model. Jadi yang diuji modelnya ya. Apakah memang mampu model regresi, model yang kita bentuk itu digunakan untuk memprediksi kondisi observasi atau sesungguhnya. Jadi modelnya layak atau tidak, fit atau tidak fit ya. The goodness of fit namanya uji kelayakan model. Jadi setelah kita susun susunan hipotesis HU-HA-nya, dilanjutkan langkah berikutnya kita bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Hasil F hitung sudah kita bisa lihat dari output ya. Di output biasanya F hitung itu ada di output ANOVA ya, tabel ANOVA. Lalu dibandingkan dengan F tabel. F tabelnya kita cari berdasarkan tabel statistik atau nanti pakai Excel juga bisa ya, Microsoft Excel. F tabel itu kalau berdasarkan tabel statistik berdasarkan DF1 dan DF2, di mana DF1 K-1 dan DF2 N-K. Ya. K itu jumlah seluruh variabel dalam model regresi. Kriterianya uji F, jika F hitung lebih kecil dari F tabel nilainya, maka HO diterima. Artinya model regresi tidak signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya. Namun jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Artinya model regresi signifikan ya, signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya. Modelnya layak dan signifikan. Jadi berdasarkan kriteria itu kita langsung bisa bandingkan. Nilai F hitung di model regresi sudah kita bisa lihat pada tabel ANOVA pada output SPSS sebesar 246,483. Ya, kita lihat outputnya tadi pada tabel ANOVA. Ini F hitungnya sebesar, nah di kolom F ya, model regression ya, yang ini memang tabel ANOVA ini untuk melihat model ya, untuk menganalisis modelnya. Jadi F hitungnya di kolom F itu sebesar 246,483. Sebenarnya dari nilai SIG kita sudah tahu ya kuncinya, tapi kita fokus kepada uji F-nya. Jadi F hitung ya, sudah sekali lagi sudah diketahui 246,483. Selanjutnya F tabel. Belum ada di output SPSS, kita cari berdasarkan tabel statistik F. Itu acuannya dengan melihat alfa atau taraf signifikan penelitian sosial biasanya memang 0,05. DF1 rumusnya K-1 di mana jumlah variabel K itu ya, semua variabel jumlahnya ada 2 yaitu X1, Y1, 2. Ini kurang 1 rumus. Maka DF1 itu 1 dan DF2 itu sama dengan rumus DF pada uji T ya, di mana N-K, yaitu N-nya 11 dikurang 2, artinya DF2-nya 9 ya. Jadi berdasarkan alfa 0,05, DF1 1, dan DF2 9, maka akan diperoleh. Nanti di tabel statistik akan dilihat bahwa nilai F tabel sebesar 5,12. Atau kalau mau dicari pakai Microsoft Excel, kalau tidak ada tabel statistik, ketik di rumus di lembar kerja Excel, di worksheet Excel itu sama dengan FINV buka kurung, kita input alfanya 5%, titik koma, pemisah. Kalau lain ada versi lain pemisahnya koma. Biasanya ada keterangan di bawah pada saat kita menginput formula, ada petunjuk ya. Di Excel itu petunjuk apakah yang mau diinput ya, atau pemisahnya. Kalau titik koma ya titik koma, kalau koma ya koma ya, tergantung Excel masing-masing. Karena berbeda settingan regionalnya. Pada Windows itu kadang menyesuaikan tergantung usernya ya. Jadi setelah alpha kita input 5% atau 0,05 bisa diketik ya.
Kemudian kita input DF1. DF1-nya tadi ketahuan nilainya 1 ya. Nanti kita input DF1-nya 1, titik koma dipisah lagi, DF2. DF2-nya 9. Tutup kurung. Lalu enter. Anda akan dapatkan nilai F tabel sebesar 5,12. Sama ya ketika kita baca tabel statistik F. Jadi kalau sudah ketahuan F hitung sebesar 246,483 dan F tabel 5,12, maka kita bandingkanlah F hitung dengan F tabel. Diketahui bahwa F hitung 246,483 memang jauh lebih besar dibandingkan F tabel yang hanya 5,12. Berdasarkan kriteria keputusan uji F, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak, sehingga HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya, atau dengan kata lain, bisa kalian tulis persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit, ya. HA diterima karena HO ditolak. Jadi sesuai rumusan hipotesisnya ya. Kalau HO ini ditolak, berarti yang kita terima adalah bunyi HA. Model regresi signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya, atau persamaan regresi dinyatakan baik, good of fit. Setelah kita membandingkan F hitung dengan F tabel, kita gambarkan juga pengujian hipotesis uji F-nya ya. Jadi ada daerah penerimaan dan penolakan HO-nya juga, sama seperti kasus uji T. Cuman bedanya fokus pada uji F itu fokus uji sisi kanan. Makanya dalam menggambarkannya sisi kiri tidak diperhatikan, jadi dibuat kepotong ya sisi kiri. Jadi fokus sisi kanan. Biasanya uji F memang cenderung kebanyakan rata-rata uji sisi kanan, nilai F hitungnya rata-rata positif ya. Karena pengujian model keseluruhan itu biasanya nilainya positif. Jadi uji sisi kanan ini. Nah, penempatan F tabel yang sebesar 5,12 sama seperti kasus uji T tadi, harus tepat berada di tengah-tengah area antara pembatas area antara HO ditolak dan HO diterima di sisi kanan ini. Jadi di sini penempatan F tabel tepat di sini tengah-tengah titik kritis antara area HO ditolak dan HO diterima. Sedangkan F hitung 246,483 tentu saja jauh lebih besar dibandingkan F tabel yang 5,12, dan posisinya tentu saja masuk area HO ditolak akhirnya kan. Anggap saja di sini posisi 246,483. Jadi sudah jelas dari metode pembandingan F hitung dan F tabel dan gambarnya sesuai, HO ditolak semua ya. F hitungnya berada di area HO ditolak, F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak. Keputusannya model regresi signifikan dalam memprediksi kondisi sesungguhnya. Model regresinya baik ya. Dinyatakan baik model regresinya atau good of fit, memenuhi unsur fit ya, sesuai kelayakan model, layak yang untuk dilanjutkan untuk sebagai model atau alat penelitian. Selanjutnya pertanyaan keempat tentang analisis korelasi ya. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan analisis korelasi dan yang terakhir analisis koefisien determinasi. 1, 2, 3 sudah kita jawab ya, baik persamaan regresi, uji T, dan uji F. Nah, nanti analisis korelasinya bagaimana, dan terakhir analisis koefisien determinasinya juga bagaimana. Untuk nomor 4, analisis korelasi. Perlu diketahui, analisis koefisien korelasi itu merupakan ukuran yang menunjukkan derajat atau tingkat hubungan dan sekaligus arah hubungan antara dua variabel. Jadi ada dua hal yang dianalisis di sini, arah hubungan sama tingkat hubungan, derajat hubungan. Ya. Dari output kita bisa lihat nilai korelasi, koefisien korelasi itu pada tabel correlations ya. Diketahui nilai koefisien korelasi berdasarkan korelasi Pearson correlation antara variabel pendapatan dan konsumsi, korelasinya sebesar 0,982 ya. Kita lihat output di soal 0,982. Ya, double correlation ya antara konsumsi dengan pendapatan pada Pearson correlation itu ini nilainya 0,982 konsumsi pendapatan, atau sebaliknya bisa juga pendapatan dengan konsumsi ya, pendapatan dengan konsumsi. Ini 0,982 konsumsi pendapatan atau
pendapatan konsumsi. Sama 0,982 ya, karena ini X-nya hanya 1, juga dilihat pada model summary nilai R-nya juga koefisien korelasi itu simbolnya R ya. Kalau R sederhana korelasi sederhana R kecil, kalau korelasi ganda R kapital. Tapi karena ini soal kasusnya hanya 1X, maka di sini R ini menyatakan korelasi sederhana 0,982 ya. Dilihat fokus pada tabel correlation. Jadi maknanya apa kalau 0,982 korelasi? Kita lihat lagi. Korelasi, nilai koefisien korelasi 0,982 itu termasuk kategori korelasi intervalnya tingkat hubungan yang sangat kuat. Kenapa? Karena semakin mendekati 1 nilainya, semakin sangat kuat hubungannya. Karena nilai tersebut semakin mendekati 1. Dapat disimpulkan bahwa derajat hubungan atau tingkat hubungannya sangat kuat antara pendapatan variabel bebas ya dengan variabel terikatnya konsumsi. Jadi hubungan antara pendapatan dengan konsumsi itu sangat kuat karena nilai koefisiennya korelasinya adalah 0,982 semakin mendekati 1. Lalu kita lihat juga arah hubungannya, karena nilai korelasinya ini positif, tidak ada tanda min ya. Dalam kasus-kasus tertentu tidak jarang nilai korelasi itu di output ada tanda min. Nah kebetulan ini tanda korelasinya positif 0,982, tidak ada tanda min, artinya kalau positif nilai korelasinya terdapat hubungan searah antara variabel bebas pendapatan dengan variabel terikat konsumsi. Kalau searah itu berarti seiring ya, kalau X naik Y naik, atau sebaliknya X turun Y turun. Jadi bisa kalian tambahkan kalimat misalnya semakin meningkat pendapatan maka akan semakin meningkat juga tingkat konsumsi. Atau kalau dibuat semakin menurun pendapatan maka akan semakin menurun tingkat konsumsi, juga boleh seperti itu ya, searah. Demikian analisis korelasi. Next, analisis terakhir ya, soal terakhir tentang koefisien determinasi. Apa itu analisis koefisien determinasi atau simbolnya R square, R pangkat 2 ya. Ini kalau untuk kasus regresi sederhana seperti ini simbol koefisien determinasi. Atau kalau regresi ganda di mana X terlebih dari 2 variabel, regresi ganda itu kalau X lebih dari 1 variabel ya. Jadi kalau sudah 2 variabel X-nya dan seterusnya itu baru regresi ganda. Sehubungan ini cuma 1 X-nya yaitu pendapatan saja ya, maka sebenarnya simbolnya R kecil ini pangkat 2. R square juga bacanya ya. Apa itu analisis koefisien determinasi? Merupakan ukuran ya, nilai koefisien determinasi itu merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik garis regresi sampel itu cocok atau sesuai dengan datanya. Jadi analisis koefisien determinasi menggambarkan persentase sumbangan pengaruh jumlah variasi yang benar-benar dapat dijelaskan oleh garis linearnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa besar kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel bebas, dalam hal ini pendapatan, terhadap variasi itu naik turun, perubahan atau naik turun dari variabel terikat, dalam hal ini konsumsi. Jadi itu tujuannya ya, koefisien determinasi itu untuk melihat kontribusi sumbangan pengaruh variabel bebas pendapatan ya, khususnya di sini. Seberapa besar kontribusi sumbangan pengaruhnya terhadap variasi atau perubahan naik turunnya variabel terikat Y atau variabel di sini Y-nya adalah konsumsi. Berdasarkan output kita bisa analisis koefisien determinasinya, itu bisa dilihat pada output tabel model summary. Diketahui nilai koefisien determinasi atau R square itu sebesar 0,965. Kita bisa lihat di output tadi di soal 0,965. Nah, di tabel model summary ya, ini R square. Nah, ini maknanya ya. Jadi maknanya apa? Dapat disimpulkan bahwa besarnya kontribusi sumbangan pengaruh pendapatan X terhadap variasi naik turunnya konsumsi Y sebesar 96,5%. Sisanya 3,5% disebabkan faktor-faktor lainnya, faktor-faktor yang tidak diteliti. Ya. Jadi kalau itu jadi 96,5% ya, kalau 0,965.
Jadi harus ada sisa untuk menjadi 100%, 3,5% disebabkan faktor-faktor lainnya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kisi-kisi. Jadi ada kira-kira soalnya seperti itulah output dan pertanyaannya. Silakan dipelajari dan dipahami lagi ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.